Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Fikri Sumeri. Di sini saya kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan peran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno. Poin A. Biografi singkat Soekarno. Insinyur Soekarno biasa dipanggil Bung Karno atau mempunyai nama kecil yaitu Kusno. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, ayah Soekarno ini bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, sementara nama ibunya ialah Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukami bertemu dengan Ida Ayu ketika ia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja yang ada di Bali. Soekarno tak lama tinggal bersama kedua orang tuanya sebelum akhirnya ia ikut kakeknya Raden Harjokromo di Tulungagung. Soekarno ini menempuh pendidikan di Tulungagung hingga akhirnya ikut kedua orang tuanya ke Mojokerto. Di Mojokerto ini dia melanjutkan pendidikan di Erste Inland School. Lalu pada tahun 1911 ia dipindahkan ke Europese Lager School atau ya LS agar diterima di Honger Burger School atau HBS. Tepat pada tahun 1915 Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Minoto ya. Beliau ini yang memberi tumpangan Soekarno di Surabaya. Oke, yang poin B ini peran Soekarno dalam memerdekakan Indonesia. Saya telah membagi menjadi 4 poin. 4 poin penting ini nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut itu adalah PNI. Perserikatan Nasional Indonesia merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno itu pada tanggal 4 Juli 1927. Soekarno dipilih menjadi ketua karena dianggap paling populer dan paling mampu memimpin organisasi tersebut. Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi. Sebab Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melapangkan jalan menuju kemerdekaan. Organisasi ini mulai terkenal. Propaganda tulisan maupun lisan dari anggota PNI banyak mempengaruhi rakyat. Para anggota PNI juga sering menyanyikan lagu Indonesia Raya di rapat-rapatnya. PNI pun sebenarnya juga dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Mengapa? Karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan pada saat itu. Tanggal 24 Desember 1929, Soekarno ditangkap sama pemerintah Hindia Belanda. Beliau dan beberapa anggota PNI-nya dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Yang kedua, aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Waktu Jepang berkuasa Indonesia, mereka akhirnya membentuk BPUPKI atau yang singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, badan ini dibentuk sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI sendiri ini adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Sebagai salah satu tokoh intelektual yang berpengaruh, Bung Karno tergabung dalam BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI yang
pertama itu adalah 1 Juni 1945. Soekarno turut memukakan 5 sila menjadi dasar Indonesia merdeka. Nah, Soekarno ini juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar atau UUD. Nah, setelah Jepang makin terdesak akibat dijatuhkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Teruuchi, menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI. Nah, yang ketiga ini adalah terang-terangan menentang imperialisme. Bung Karno adalah sosok yang paling menentang kesewenangan-wenangan penjajah. Nah, setelah ditahan dan dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membacakan pidato pembelaan. Ia berjudul adalah Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Hal yang perlu digarisbawahi dalam pidato ini adalah pidato tersebut bukanlah pembelaan Bung Karno terhadap dirinya sendiri, melainkan pembelaan terhadap Penggerakan Nasional Indonesia. Nah, Soekarno menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebutkan Belanda menerapkan politik drainase yang menghisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis yang menyebabkan kemelaratan rakyat Indonesia. Nah, Soekarno menerangkan kesengsaraan akibat penindasan kolonialisme Belanda yang melahirkan perlawanan rakyat dari hasutan kaum intelektual. Nah, sayangnya pidato pembelaan ini tidak dapat membebaskan Soekarno. Namun, isi pidato bernada sindiran keras tersebut cukup mengusik Gubernur Jenderal Hindia Belanda, itu adalah Andries Cornelis Dirk de Graaf dan jajarannya. Kepercayaan diri dan sikap Bung Karno yang berapi-api di hadapan pengadilan kolonial mengakibatkan semangat perjuangan. Oke, poin terakhir yaitu adalah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dikenal sebagai proklamator sebab beliau adalah salah satu penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 3 pagi, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadasi Maheda. Akhirnya pada jam 10 pagi di hari yang sama, naskah proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dalam suasana khidmat. Nah, inilah momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.